Untuk informasi lebih lengkap mengenai rapat terbatas yang dipimpin Presiden mengenai penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kita bergabung dengan Friendly Sagala dari Istana Negara, Jakarta. Friendly, seperti apa realnya sepertinya arahan dari Presiden menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan juga ekonomi? Realnya seperti apa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden terhadap jajaran di kementeriannya? Friendly? Ya, Cikal, tadi dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal kepada Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk melalui Perpres nomor 82 tahun 2020. Dalam rapat terbatas tadi Presiden menekankan bahwa dibentuknya komite ini dengan tujuan untuk mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan juga kebijakan kesehatan agar tetap seimbang. Apalagi menurut data secara nasional, angka positif kasus COVID-19 di dunia ini terus meningkat hingga mencapai angka 15.800.000 kasus positif dengan angka kematian mencapai 640.000 orang. Di Amerika Serikat misalkan, kasus positif ini sudah mencapai angka 4,2 juta orang. Kemudian di Brazil sudah mencapai angka 2,3 juta orang. India mencapai 1,4 juta dan di Indonesia ini hampir mendekati angka 100.000 kasus. Meskipun kasus di Indonesia ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, setidaknya dengan data yang telah kita dapatkan melalui pemerintah. Namun Presiden menginginkan agar penanganan COVID-19 di Indonesia ini tetap mengedepankan manajemen krisis dan tetap memprioritaskan kesehatan. Dan tadi Presiden menekankan bahwa pemerintah masih memprioritaskan kesehatan masyarakat sehingga diminta kepada jajarannya agar tetap menjunjung tinggi aura krisis ini dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu tadi Presiden juga meminta kementeriannya agar memfokuskan diri untuk menangani COVID-19 di 8 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Papua, mengingat 8 provinsi ini merupakan provinsi yang paling berkontribusi besar menyumbang angka kasus positif COVID-19, yaitu mencapai 74% kasus positif secara nasional. Cikal. Ya, Friendly, lalu bagaimana instruksi Presiden terkait dengan pemulihan ekonomi nasional? Tadi dalam rapat terbatas yang dilakukan secara virtual, Presiden Jokowi mengeluhkan masih rendahnya serapan dana untuk menstimulus penanganan COVID-19 di Indonesia. Dari total 695 triliun rupiah yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, ini baru ada sebanyak 136 triliun yang direalisasikan. Artinya ini masih sekitar 19% dari total anggaran yang telah digelontorkan. Dan rendahnya penyerapan ini terjadi pada sektor kesehatan, kemudian UMKM, serta bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk itu tadi Presiden meminta kepada jajarannya untuk segera melakukan percepatan penyerapan ini dengan memangkas segala bentuk birokrasi yang berbelit dan juga yang menghambat agar seluruh distribusi dana yang telah disiapkan oleh pemerintah ini dapat bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Jokowi. Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang. Semangat menangani krisis ini hilang atau turun. Oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari komite. Yang pertama, komite ini dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi agar seimbang antara gas dan remnya. Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas. Tidak boleh mengendur sedikit pun. Jadi aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan.
sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif. Jadi perlu saya tekankan juga bahwa tidak ada yang namanya pembubaran Satgas COVID-19, nggak ada. Baik di pusat maupun di daerah. Semuanya harus tetap bekerja keras. Komite ini adalah sekali lagi mengintegrasikan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan. Demikian Cikal Multazam yang dapat kami sampaikan. Kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih reporter Istana Kepresidenan Friendly Sagala atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, itu tadi laporan dari Friendly Sagala dan juru kamera Rangga Samudra dari Istana Negara Jakarta.